Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video yang kedua dalam mata kuliah Perencanaan Lekvil, Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia. Kuliah yang ke-10 tentang Sistem Pelapis Dasar dan Pengumpulan Lindi. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem pelapis dasar. Nah, video yang kedua ini dalam mata kuliah dan pertemuan yang ke-10 ini akan berbicara tentang sistem pengumpulan lindi. Ya, sistem pengumpulan lindi. Lindi itu apa? Lindi adalah cairan yang dihasilkan dari aktivitas yang ada di sebuah TPA. Dari hasil dari pengolahan sampah atau dari air sampah itu sendiri, atau bisa juga ditambah dengan air hujan yang masuk ke dalam sampah itu sehingga menambah kadar air dari sampah sehingga sampah bisa menghasilkan air yang kondisinya cukup rendah, kualitasnya cukup rendah dan penuh dengan padatan sehingga perlu untuk diolah terlebih dahulu. Nah, untuk pengolahannya, lindi perlu dikeluarkan dari area TPA, biasanya dikumpulkan terlebih dahulu, masuk ke dalam sebuah sistem yang didesain sedemikian rupa di bagian dasar TPA, dan dibuat dengan kemiringan tertentu menuju ke suatu lokasi disebut sebagai sistem instalasi pengolahan lindi. Ya. Cairan lindi ini akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Sistemnya adalah sistem gravitasi. Jadi menghindari penggunaan pompa. Karena begitu penggunaan pompa digunakan di dalam TPA, berarti biaya operasionalnya menjadi lebih tinggi. Harapannya dengan sistem kemiringan yang lebih baik, dengan model gravitasi bisa mengurangi pembiayaan yang dilakukan di TPA tersebut. Kemudian kemiringan dasar sel harus jelas. Tadi kita sudah bahas di video sebelumnya, ada perbandingan 1 hingga 2%, dan tantangannya adalah banyak sekali lokasi-lokasi TPA yang tidak rata dasarnya. Jadi bisa naik turun ya. Nah, ini menjadi pertimbangan pada saat konstruksi harus dibuat yang memenuhi persentase kemiringannya. Harus lebih dari 1%, karena yang dibawa adalah padatan. Nah, kemiringan ini juga akan tergantung dari luas TPA-nya sendiri ya, karena persentase kan hubungannya dengan panjang ya, panjang. Arah pengumpulannya menuju ke sarana pengumpul lindi. Nah, dari gambar bisa terlihat ini masih TPA yang baru diselesaikan pembangunannya. Ini gambar di TPA, salah satu TPA di Jogja, di Kabupaten Kulon Progo yang baru dibangun. Tapi sekarang sudah lumayan penuh ya. Nah, kondisi ini didapatkan pada saat selesai dibangun. Masih terlihat ada lapisan kerikil, kemudian ini ada sistem perpipaan gas. Di bagian dasar ini adalah sistem pengumpulan lindi ya, yang mengalir ke tempat pengolahan lindi. Nah, kemiringan dasar TPA bisa dipertimbangkan. Modelnya adalah kalau TPA-nya tidak rata semua ya. Yang pertama misalnya kita lihat ini TPA-nya adalah rata ya, sangat mungkin digunakan. Kemudian dibuat sistem kemiringannya berarti miring ke kanan ya, miring ke kanan, terus kemudian miring ke arah bawah ya. Bawah dan kanan ini sesuai gambar ini saja, karena bentuknya bukan 3 dimensi ya, hanya 2 dimensi. Jadi pertama miringnya ke arah kanan supaya air tadi bisa masuk dalam sistem ini dan mengalir ke pipa saluran pengumpulnya, dan saluran pengumpul ini dibuat lebih rendah ya, lebih rendah menuju ke arah bawah. Atau sistemnya juga bisa seperti ini, jadi dari kanan dan dari kiri, kemudian menurun di bagian tengah. Dan tengahnya juga dibuat menurun ke bagian bawah agar tetap bisa mengalir. Jadi dibuat tidak semuanya rata, tapi persegmentasinya perlu dibuat ada naik turun. Jadi mungkin saja di pasangannya ya, untuk gambar yang ini, di sebelah sini misalnya ya,
belah sini berarti alirannya ada satu ke kanan, ya. Nah, saya hidupkan pointernya dulu. Untuk yang ini ya, untuk model kanan dan kiri ini ya, misal dipasangkan ada satu bagian lagi di sini, kemudian ada sistem perpipaan di tengahnya lagi, berarti ini ke bagian tengah dan ini juga ke bagian tengah. Ya, jadi naik turun naik turun naik turun naik turun. Nah, mungkin saya akan kasih lihat dulu, saya akan lompat sedikit. Nah, sistemnya mirip seperti ini ya. Jadi tidak rata, tapi mengikuti kontur yang ada di sana. Ini salah satunya adalah memanfaatkan kontur, tinggal menambahkan sedikit mana yang perlu diratakan dan mana yang perlu ditambahkan ketinggiannya. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik ya. Terdiri dari sistem pengumpulan sekunder dan primer. Kriteria pengumpulan sekunder adalah dipasang memanjang di tengah blok atau zona penimbun, seperti gambar sebelumnya. Kemudian saluran pengumpul tersebut menerima aliran dari dasar lahan dengan kemiringan minimal 2%. Nah, untuk pipa-pipa sekunder berarti apa? Kemiringannya minimal 2%. Karena apa? Karena padatan-padatan yang dibawa sangat halus sekali, jadi harapannya tidak terjadi penyumbatan di pipa tersebut. Kemudian saluran pengumpul terdiri dari rangkaian pipa HDPE. Dasar saluran dapat dilapisi dengan liner, lapisan kedap air. Kemudian yang kedua adalah kriteria saluran pengumpul primer ya, menggunakan pipa HDPE berlubang. Untuk pipa ke bak pengumpul lindi tidak berlubang. Jadi pipa utamanya ya ke pengumpul lindi tidak berlubang lagi. Kemudian saluran primer dapat dihubungkan dengan hilir saluran sekunder oleh bak kontrol. Ini untuk memudahkan kontrolnya agar tidak terjadi penyumbatan. Yang berfungsi sebagai ventilasi yang dikombinasi dengan pengumpul gas vertikal. Nah, ini tadi. Nah, di sini adalah bak kontrol, dapat digunakan bak kontrol. Jadi ini adalah bis beton ya, cinciran seperti sumur begitu ya. Nah, ini sebagai fungsinya adalah bak kontrol. Harapannya suatu kondisi yang harus dibongkar, berarti dibongkarnya mulai dari sini, dicek dulu bak kontrolnya. Syarat pengaliran lidi adalah gravitasi. Ya, seperti pertimbangan tadi di awal ya, jadi untuk mengurangi biaya operasional. Karena akan sangat berat sekali jika harus menggunakan sistem pengumpulan pemompaan. Ya. Yang berikutnya adalah kecepatan pengaliran. Nah, angkanya adalah 0,6 sampai 3 meter per detik. Ini lebih tinggi dari syarat minimal untuk air buangan. Air buangan 0,3. Ini adalah 0,6 karena padatan yang dibawa lebih banyak dibandingkan dengan air lainnya. Kedalaman air dalam pipa saluran pipa dengan perbandingan D per D. Mudah-mudahan masih ingat dengan istilah D per D pada mata kuliah sewerage ya, drainase dan sewerage. Maksimal D per D-nya adalah 80%, di mana D adalah ketinggian air dan D besarnya adalah diameter pipa dengan ukuran minimumnya adalah 30 cm. Jadi D per D-nya adalah maksimum 80%. Harapannya apa? Tetap akan ada ruang udara di bagian atasnya, tidak penuh secara 100%. Dikhawatirkan terjadi penyumbatan kalau penuh 100%. Nah, sistemnya juga bisa modelnya seperti ini. Jadi ini adalah sistem pengumpulan lindi yang tadi menurut kriteria ini sudah tidak ada lubang-lubang lagi di perpipaannya. Nah, ini yang sistemnya sekunder. Kemudian ini adalah yang primer. Jadi sekunder miring ke bawah, kemudian ini juga miring ke bagian kanan, kemudian ini miring ke bagian pengumpul utamanya. Ini seperti prinsipnya tulang ikan. Gitu ya. Nah, jadi pertimbangannya boleh saja menggunakan tadi seperti gambar sebelumnya atau menggunakan modelnya seperti ini. Ya. Kemudian ini adalah pipa model
linear, kemudian ini model cabang disebut atau model tangga. Jadi sistemnya sangat tergantung dari kondisi lapangan dan perencana akan menentukan seperti apa. Tapi prinsip utamanya tadi ada pipa sekunder dan ada pipa primer. Dan terakhir adalah pipa pengumpul lindi menuju ke lokasi pengolahan lindi. Nah, ini ada gambar-gambarnya yang dibuat sedemikian rupa, miring kanan, miring kiri, naik, turun, jadi tidak semuanya rata begitu saja. Nah, ini pertimbangannya berarti perencana landfill ini tidak bisa bekerja sendiri saja, hanya orang teknik lingkungan, tapi juga harus berhubungan dengan orang-orang teknik sipil untuk pengukuran supaya dapat menghasilkan kontur yang baik dan air lindinya dapat mengalir dengan baik. Di samping hubungannya juga kita harus bekerja sama dengan teknik sipil agar dapat mengetahui kekuatan dari tanah itu sendiri. Nah, mudah-mudahan ini gambaran singkat terkait dengan sistem pengumpulan lindi. Pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang lanjutan ya, lindi dan gasnya. Lindinya belum kita hitung, jumlahnya berapa, kemudian pengolahannya seperti apa. Pada pertemuan ini hanya baru membahas tentang sistem pengumpulan lindi yang berada di bagian dasar saluran. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Saya mohon maaf kalau banyak kekurangan dalam video ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam pertemuan yang berikutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.